Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan dan kepastian bagi karyawan PT Sritek yang sebelumnya banyak beredar informasi akan terjadinya PHK massal pasca dinyatakan pilot. Di tengah isu PHK massal di PT Sri Rejeki Isman Tbk, Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan berkunjung langsung ke pabrik tekstil yang berada di kawasan Sukoharjo, Jawa Tengah ini. Dalam kunjungannya, Wamenaker yang bertemu langsung dengan para pekerja serta Serikat Pekerja Sritex memastikan kebenaran bahwa tidak ada PHK terhadap pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk atau PT Sritex Tbk. Meski sebelumnya manajemen perusahaan telah menyampaikan tidak ada PHK, namun dirinya ingin memastikan sendiri dari sisi pekerja atau buruh bahwa benar tidak ada PHK. Tidak adanya PHK di Sritek. Kedua, kita akan lihat dan kita akan benar bertinjau bahwa benar nggak Sritek ini ada PHK, karena di luar sana kan banyak isu dan opini-opini yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sementara soal 2.500 pekerja yang dirumahkan, Wamenaker mengungkapkan perusahaan hingga kini masih membayarkan kewajibannya. Kami tetap akan memperjuangkan untuk tidak PHK, tapi ke depannya kalau keputusan-keputusan itu sudah di luar kontrol kami, itu juga sudah di luar kewenangan kami. Ribuan karyawan Sritex tetap optimis bekerja di tengah kondisi 2.500 dirumahkan, tetap bekerja dan berharap bisa pulih kembali dengan meminta bantuan dari pemerintah. Kehadiran Wamenaker ini merupakan tanggung jawab institusi Wamenaker secara politik dan mewakili pemerintah Prabowo Gibran. Adapun kini ujung tombak pabrik sangat ditentukan oleh 4 kurator serta 1 hakim dan berharap segera ada keputusan pengabulan dari Mahkamah Agung terkait kasasi yang kemarin sudah diajukan. Ya, mendadak enggar di siang hari ini pemirsa, saya ditemani oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Immanuel Ebenezer. Bang, terima kasih. Terima kasih. Jangan mentang-mentang wamen terus kerjaan saya diambil dong, Bang. Gimana tadi? Deg-degan ya? Beda ya? Wah, lumayan. Saya pikir saya terbiasa diwawancara menjadi host dan deg-degan juga. Oke, terus sekarang ketagihan. Jangan sampai ketagihan, nanti hilang dong pekerjaanmu. Nggak apa-apa, nanti saya tuntut berarti. Bang, sekali lagi terima kasih sudah hadir ke studio kami. Thank you. Jadi tadi beritanya adalah soal Bang Wamen ke Sritex ya? Ya. Jadi apa nih Bang update dari sana? Memang akan di PHK kah atau bagaimana perlindungan negara? Pertama, Ya. pasti kita ingin memastikan tidak ada PHK. Oke. Kedua, apakah sikap negara ini benar-benar dipatuhi oleh industrinya atau pengusahanya? Ya, kita tanya langsung. Makanya kita datangi Sritek untuk kedua kali. Pertama waktu pasca pelantikan Ririt Magelang, saya Seninnya langsung ke Sritek. Nah, dari Sritek sana kita lihat masih banyak opini-opini terkait situasi di Sritek. Pertama, sepakatan kita adalah dengan pengusaha manajemen, kita memastikan tidak ada PHK. Oke, mereka sepakat tidak ada PHK, Pak. Oke. Tapi kalau nggak di PHK aman perusahaannya? Sebetulnya secara operasional perusahaan itu berjalan dengan bagus. Kemudian kita cek lagi soal kewajiban-kewajiban perusahaan terhadap karyawannya. Pertama gaji, kedua soal asuransi dan sebagainya. Nah, dalam hal itu saya memastikan itu bagus semua. Ya, kemudian ada lagi isu soal ternyata persoalan ekspor impor mereka terhold, ya, ditahan. Siapa yang nahan? Informasi yang di lapangan Pak Bea Cukai. Tapi karena ini kabinet Merah Putih kemarin semangat Magelang Ririt, jadi semua komunikasi kan mudah ya kan. Kita diskusi dengan pihak Menkyu memastikan udah aman, karena kita lihat sehari sebelumnya itu Pak Menko Erlangga menyampaikan Sriteknya harus operasional, perusahaannya harus berjalan. Dan alhamdulillah itu terjawab jalan, tapi kan ternyata ada problem-problem yang lain juga harus dijawab, misalnya kayak kasus kurator ternyata perusahaan Sritek hari ini ada di keputusan kurator. Nah, kita berharap nanti kurator bisa secara hukum agar Sritek ini berjalan. Jangan sampai nanti keputusannya malah membuat
puluhan ribu buruh atau tenaga kerja malah ter-PHK. Makanya kita kemarin saya memastikan lagi, saya panggil tuh manajemen Sritek ke kantor saya untuk memastikan bahwa benar-benar tidak ada PHK. Dijawab enggak. Oke. Kemudian saya datang lagi tuh ke Sriteknya. Saya tanya kawan-kawan buruh, ada nggak PHK di sini? Nggak ada, Pak. Syukur. Kemudian ada 2.500 yang dirumahkan, yaitu ternyata harus dibedakan antara di PHK dan dirumahkan. Dirumahkan, kewajiban-kewajiban perusahaan terhadap hak-hak buruh itu masih diberikan. Nah, kalau PHK memang putus hubungan kerja itu. Jadi sampai detik ini alhamdulillah tidak ada PHK. Tidak ada PHK. Oke. Bang, Abang masuk di kementerian ini dengan begitu banyak pekerjaan rumah soal ketenaga kerjaan, termasuk di tengah-tengah himpitan ekonomi juga saat ini global dan juga internal. Apa target 100 hari yang diminta oleh Pak Presiden? Pertama gini, Pak Presiden tidak pernah menyampaikan narasi 100 hari. Yang ada adalah setiap hari. Setiap hari kan kita ini dievaluasi. Setiap hari ditanya, setiap hari. Jadi mengerjakan bangsa ini nggak pakai 100 hari, setiap hari. Karena kabinet Merah Putih ini kabinet benar-benar kerja terus, kerja buat bangsa ini. Karena kita melihat apa yang menjadi acuan kita waktu berkali-kali Pak Presiden kita Pak Prabowo itu menyampaikan dalam pidatonya soal Indonesia ke depan. Ada narasi besar soal terkait 2045 Indonesia emas. Narasinya itu bagaimana membuat rakyat ini jangan sampai kemiskinan yang menjadi PR kita ini ya harus kita selesaikan bersama. Makanya narasinya soal misalnya makan bergizi gratis. Jangan soal perutnya aja yang kita isi, tapi nutrisi otaknya juga penting. Nah itulah yang sekarang kita di lembaga kementerian fokus pada narasi-narasi besar Presiden Pak Prabowo. Bang, Abang kerja beberapa bulan ini dengan Pak Menteri, apa yang kemudian ditemukan Bang di lapangan? Kenapa begitu banyak PR kita di ketenaga kerjaan? Ya banyak hal-hal kebijakan yang sebetulnya bisa kita eksekusi secara cepat, tapi kan problemnya terkadang ya saya maaf ya Pak Prabowo juga sering mengkritik pejabat kita itu selalu sifatnya maunya dilayani gitu loh. Nah hari ini kan tidak, kita tidak mau. Yang bikin ribet justru pejabatnya. Ya itu yang menjadi persoalan. Nah kali ini kita tidak mau, coba kita rubah pola kerjanya. Ya udah, apalagi Pak Menteri saya ini guru besar, dia punya integritas dan saya bangga sekali lah ya punya menteri yang luar biasa ini Pak Prof. Yesarli. Beliau sosok yang bisa diandalkan lah ya. Dan saya yakinkan ke kawan-kawan buruh ya saya bisa diandalkan juga. Karena kita tidak mau di Kementerian Tenaga Kerja ini kan sebetulnya kementerian yang kerjanya nyuci piring ini. Ada persoalan di mana kita yang nyelesain. Ada persoalan di mana kita. Nah, problem ketenaga kerja ini kan sebenarnya bukan satu kelembagaan yang harus bisa terbebani, tapi ini semua. Apalagi kita menghadapi 2025, 2026 itu tahun-tahun yang sangat krusial di mana sosok monster PHK ini lagi di depan kita semua nih, dan kita coba meminimalisir lah monster ini menghadapi kawan-kawan buruh. Jangan sampai ini menjadi ancaman, apalagi dalam pidato Pak Prabowo itu saya sebelum dipanggil Yang Maha Kuasa, saya ingin rakyat saya itu hidup dalam kesejahteraan. Bang. Di lapangan ketika tadi Abang sempat menyatakan Magelang Retreat itu mempengaruhi komunikasi antar lembaga jadi lebih cair, lebih asik begitu komunikasinya. Tapi bagaimana melawan mafia-mafia yang ada di lapangan gitu, Bang? Oh kita lawan, saya nggak ada urusan. Ada sekarang? Masih ya ada lah. Ini buktinya contoh sederhana, misalnya kayak kasus Sritek Tekstil, ya kan? Ini kan banyak pemain-pemain ilegal yang mereka nyaman karena banyak backing-backingnya. Backingnya kita sendiri? Ya backingnya pasti dari aktor negara lah, ya nggak mungkin tidak. Ada aparatur penegak hukum dan sebagainya. Dan sekarang kita tabrak, nggak peduli tuh. Gitu. Hari ini bahkan kalau nggak salah, hari ini pas penyampaian saya, ada puluhan atau ratusan kontainer itu katanya di Tanjung Priuk, katanya kalau nggak salah itu tekstil-tekstil impor dari mana itu. Dan itu sebetulnya tadi saya sudah sampaikan Bu Wamen tolong tuh ada berapa puluh kontainer itu isinya tekstil ilegal, coba ditindak dan cepat Bu Wamennya kita tindak. Dan kayak gini kan responsifnya bagus ya, jadi tidak ada hambatan, apalagi kita nih eksekutif ya sifatnya mau eksekusi, jangan malah menunggu-nunggu. Dengan sikap Abang kayak begini yang terobos sana sini itu nggak berbahaya bagi posisi Abang sendiri?
Aduh, saya nggak peduli dengan posisi saya. Oke. Saya nggak peduli besok mau dicopot, mau diresapel, nggak ada urusan. Pokoknya prinsip saya gini, tidak nyopet, tidak maling APBN, tidak melakukan hal yang tercela. Saya rasa saya nggak peduli dengan hal apapun. Oke. Pemirsa, seru sekali obrolan dengan Bang Wamen, tapi nanti kami akan lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja selalu memberikan perhatian kepada setiap insan pekerja Indonesia, termasuk rekan-rekan yang bekerja sebagai pengemudi ojek online. Saya juga supir Grab. Saya Grab juga, nggak bohong, saya nggak supir Grab juga. Dalam kunjungannya, Wamenakar yang akrab disapa Noel ini melakukan dialog dengan beberapa pengemudi ojol. Hampir seluruh driver mengaku kaget saat Noel menyebut dirinya yang pernah menjadi pengemudi ojol. Kepada para pengemudi ojol, Noel berkisah pengalamannya saat awal-awal mendaftar sebagai pengemudi ojol. Sebagai pengemudi ojol, Noel mengaku hafal sekali titik-titik gacor atau titik-titik keramaian saat mengaspal di seputar Jakarta. Selama berdialog, Noel mendengarkan cerita berbagai pengalaman para pengemudi ojol terkait kesuksesannya setelah sekian lama menjadi mitra perusahaan ojol. Kalau kawan-kawan bilang, anak saya kuliah, ini oh iya berarti bagus. Itu bagus. Tapi ada kawan-kawan yang lain juga di luar sana bilang, bang gini ya. Mereka mungkin tidak tahu. Ya kan, sederhana, mereka tidak tahu. Karena kan ada situasi yang luar biasa di sini saya lihat. Diajarkan kawan-kawan tentang apa tadi itu anti kekerasan seksual, tips-tips apa banyak dan itu menurut saya top tadi. Dalam pertemuan ini, Noel juga memotivasi para pengemudi ojol agar tak pesimistis dan senantiasa menggantungkan cita-citanya setinggi langit dan bintang. Setelah berkeliling di perusahaan ojol tersebut, Noel menyatakan tertarik dan kagum karena para driver juga diberikan tips dan edukasi anti kekerasan seksual, manajemen waktu, tips istirahat, dan attitude kepada penumpang. Ya, pemirsa, siapa sangka Wamenakar kita ini pernah bekerja sebagai pengemudi ojol begitu ya, Bang. Ya. Bang, ini setelah yang punya atau aplikatornya, bosnya aplikator tahu Abang pernah bekerja sama dia, gimana responnya? Dia Pernah ketemu ya? Ketemu, karena kan gini, syarat menjadi driver ojek online itu kan kita harus memberikan jaminan ya, jaminan surat nikah 2015 sampai 2017 itu ada syarat ketentuan siapapun menjadi drivernya harus berjaminan surat ijazah atau surat nikah. Nah kebetulan saya waktu itu jaminan saya surat nikah. Nah tanggal berapa ketemulah dengan salah satu manajemen aplikator ini. Dia bilang, Pak saya dari aplikasi ini. Oh gitu. Saya bilang saya pernah di tempatmu. Apa sebagai Pak driver? Dia kaget tuh, dia nggak percaya. 3 kali tetap dia nggak percaya. Akhirnya saya gini. Kalau Mbak nggak percaya, Mbak ambil aja. Itu ada jaminan ijazah saya. Bukan ijazah, sertifikat nikah saya. Asli, bukan fotokopi, yang sertifikat nikah saya. Akhirnya dia coba cek, dia tanya, Pak ada Pak. Dia baca, oh iya bener ya, Pak Wamen pernah di sini. Dia kaget. Sampai ke sana pun dia masih kaget. Karena yang jadi driver ojek online bukan saya aja, tapi anak saya. Saya bilang, kamu belajar nyari duit. Saya bilang, kamu biar tahu bagaimana kerasnya nyari duit dan bagaimana menghargai duit dan bagaimana menghargai pekerjaan. Tuh. Jadi saya juga kalau seandainya waktu itu handphone saya nggak hilang, saya mungkin masih jadi ojek online saya sampai sekarang. Karena waktu itu hilang ya jadi nggak jadi ojek online. Gitu, puji Tuhan lah hari ini ada tugas-tugas yang luar biasa saya berikan, makanya saya sedikit-sedikit ya memahami psikologis kawan-kawan driver ojek online. Walaupun ternyata banyak sekali di aplikator itu program-program terkait driver ojek online. Makanya kita coba cari rumusan apa yang bisa kita lakukan agar kedua kekuatan ini, kedua pihak ini bisa saling menguntungkan lah. Makanya kita ingin buat regulasinya yang pasti berpihak terhadap dua komponen ini. Dari pengalaman Abang dulu jadi pengemudi atau ojek online ini, apa yang kemudian ingin diperbaiki ketika Abang jadi menteri sekarang, wakil menteri? Pasti pertama gini, soal regulasi ya, regulasi soal definisi Kemitraan. Ini kan kawan-kawan dari
aplikator memahami atau mendefinisikan kemitraan itu ya seperti yang dia lakukan selama ini. Nah, negara tidak seperti itu, gitu. Persis apa yang selama ini disampaikan kawan-kawan driver ojek online loh. Kemitraan itu begini loh. Tidak ada keterikatan tapi semua sama duduknya. Nah, di sini kan yang membuat ada celah secara hukum bahwa ada keterikatan. Misalnya bahwa mereka disuspend, kemudian mereka disanksi, berarti kan ada ikatan. Nah, makanya kami akan membaca regulasi terkait kontrak antara manajemen dan driver ojek online-nya. Seharusnya lebih pro ke pengemudi dikit. Ya harus dong. Ini kan perusahaan gini. Makanya saya bilang kita mau duduk dengan aplikator, satu, semangat merah putihnya harus. Kedua, semangat terhadap keberpihakan juga harus kepada drivernya. Kami tidak mau punya semangat, ya semangat perusahaan saya nggak mau. Kasihan dong. Jangan sampai mereka di era modern ini malah seperti budak-budak aplikator, saya nggak mau. Kita tapi yang pasti kita dua kekuatan ini akan tetap kita jaga agar mereka tetap berjalan. Dan saling sinergi ya. Dan saya yakin juga aplikator-aplikator ini juga paham sekali hal itu. Bang Wamen, ada kemarin sempat pembicaraan atau wacana digaji pengemudi ini. Itu bagaimana? Soal digaji ini kan kita belum tentu dapat rumusannya, tapi yang pasti ada regulasi terkait positioning mereka. Mereka banyak tuntutan-tuntutan ya kawan-kawan driver, pengemudi. Ya, tapi kita juga harus paham juga situasi yang disiapkan oleh kawan-kawan aplikator bahwa mereka kan hanya penyedia aplikasi gitu. Kemudian kalian mau bergabung silakan. Nah, tinggal kita lihat positioningnya aplikator ini biar hubungan antara aplikator dan driver ini bagus. Jadi kita juga harus berdiri pada posisi yang sama ya. Kami tidak mau posisi negara ini terlalu berpihak terhadap tuntutan driver, kami juga tidak mau mengikuti apa kemauan dari aplikator. Yang jelas semangatnya harus NKRI. Semangatnya NKRI, semangatnya Pancasila, semangatnya keberpihakan. Jangan sampai nanti, yang paling penting semangat kesejahteraan. Kesejahteraan untuk para driver itu yang paling penting. Baik. Bang, dulu waktu jadi pengemudi ojol, gacornya di mana, Bang? Gacor pemisah itu adalah titik ramainya pengemudi online ya. Ya, gacor itu pertama pasti daerah Sudirman. Jadi nongkrongnya situ terus. Iya, kemudian Setiabudi 1 itu daerah-daerah gacor tuh. Jadi saya yakin banget kalau kawan-kawan di driver ojek online pasti kalau mainnya di tengah, itu istilahnya di tengah gacor itu pasti titik itu tuh. Nggak mau di luar dari titik itu. Karena itu cepat banget. Ping, ping, ping bunyi kan. Gitu, jadi cepat sekali. Gitu. Pengalaman sehari paling tinggi dapat berapa dulu? Saya 600.000, 700.000. Duit itu. Duit halal tuh. Oke. Bang, bicara soal perkembangan saat ini, bagaimana kita bisa antara edukasi para pekerja kita saat ini dengan lapangan pekerjaan, Bang? Ini mix and match itu bagaimana? Banyak tuntutan supaya lapangan pekerjaan dibuka begitu di pemerintahannya saat ini. Tapi kadang-kadang juga ada masalah SDM kita. Itu gimana? Ya, nah tugas negara hari ini adalah menyediakan lapangan pekerjaan berbasis kompetensi. Jangan sampai nanti malah tuntutan industrialnya seperti ini, tapi kita SDM-nya nggak ketemu. Nah, itulah tugas negara melahirkan BLK. Makanya saya berharap kawan-kawan yang ingin mencari tenaga kerja, coba buka tuh websitenya Kementerian Tenaga Kerja, itu disediain semua. Makanya sekarang kita minta di Kementerian Tenaga Kerja, jangan ditutup-tutupin, jangan disusah-susahin. Terkait informasi ketenaga kerjaan, penyediaan tenaga kerjaan harus dibuka. Jangan basisnya karena dekat sama ini, karena dekat jabatan ini, karena dekat anaknya ini, nggak bisa. Sekarang semua, gini, bekerja itu adalah hak, ya, hak itu dilindungi. Jadi tugas negara lah menyediakan lapangan pekerjaan untuk rakyatnya. Nah, tapi juga kita harus pahami dengan situasi hari ini, kita butuh para pekerja yang patriotik. Kedua, kita juga butuh pengusaha-pengusaha yang patriotik juga. Harus saling memahami, jangan saling menekan. Yang kawan-kawan buruh yang nekan yang pengusahanya juga nekan, buruhnya ini nggak bisa. Kita butuh sama-sama punya semangat patriotik itu, semangat merah putihnya. Jadi semua itu bicara tentang Indonesia ke depan. Jadi tidak bicara Indonesia besok tanggal 21, Indonesia besok tanggal berapa, kita nggak mau. Kita mau Indonesia bicara tentang berapa ribu tahun ke depan, berapa ratus tahun ke depan, itu lebih bagus. Jadi makanya kita butuhkan pengusaha yang patriotik, buruh yang patriotik. Baik. Bang,
Ini kita kan mengundang Abang juga sebagai pengganti saya, pengambil pekerjaan saya, karena kayak Metro lagi ulang tahun ke-24. Oh, iya. Peran media bagi Abang sendiri apa? Yang pasti peran media ini sangat signifikan di era demokrasi digital sekarang ini, karena biar gimana pun ya pilar kelima dalam demokrasi ya adalah media. Oke. Dulu kita berjuang sebagai aktivis, salah satunya kita inginkan media ini punya kebebasan yang harus benar-benar eksistensinya dihargain. Karena yang bisa mengontrol kekuasaan yang korup, kekuasaan yang abuse, nyimpang, itu cuma media. Kita sangat appreciate ya terhadap peran media hari ini. Dan jangan sampai media ini malah kehilangan arahnya ya, karena ini kan posisi transisi era digital ya. Karena saya melihatnya era digital ini dengan banyaknya platform-platform media sosial yang ini kan menjadi ancaman. Jadi semoga tetap media seperti Metro TV dan sebagainya tetap eksis lah. Karena ini mereka menjadi landasan pilar kelima tadi itu dalam demokrasi. Berarti nanti Abang kalau misalnya dikritik media jangan gampang marah begitu ya? Jangan langsung ini ya nuntut balik gitu. Bang, silakan Abang berpesan buat kami. Mungkin ada pesan buat kami Bang di ulang tahun kami yang ke-24 ini. Kameranya sebelah sana, silakan Bang. Terima kasih untuk Metro TV karena kita masih berharap Metro TV ini adalah media yang punya komitmen menjaga demokrasi dan kemanusiaan. Untuk NKRI kita berjuang. Oke, Bang. Bang Mamen, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sukses, semoga target setiap hari bukan 100 hari ya, ini bisa terlaksana. Setiap hari bukan 100 hari. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bang Mamen. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.